Nah, rekan-rekan KKN-nya Raihan itu menganggap agak susah untuk berkomunikasi dengan si Raihan ini. Karena bocahnya tuh cukup berbeda dengan bocah-bocah yang lain. Nah, kendalanya itu ya karena sifatnya itu tadi, yang tertutup dan pendiam banget. Dan karena Farah ini orangnya asik dan gampang bergaul dengan siapa aja, akhirnya teman-temannya menyuruh si Farah untuk mengajak Raihan ngobrol. Jadi pendekatannya melalui si Farah. Dengan maksud supaya si Raihan ini bisa lebih aktif lah di kelompok KKN. Sehingga program kerja KKN mereka bisa berjalan dengan kompak dan baik. Tapi sayangnya, ternyata Raihan yang anaknya tipikal-tipikal introvert no life gitu ya. Ini malah dia menyalahartikan apa yang dilakukan Farah kepada dia, itu dia anggap bukan sebatas pertemanan. Dia malah baper gitu. Dia pikir Farah melakukan itu ke dia karena Farah suka sama dia. Geng, kalian udah pasti tahu ya video yang sedang viral banget di media sosial saat ini. Tapi sebelumnya, karena banyak banget yang minta gue untuk membahas hal ini, dan sebenarnya di channel Kamar Jiri itu konten-konten kayak gini tuh agak sulit untuk gue bahas karena sering sekali YouTube itu salah mengartikan pembahasan kita. Yang mana tujuan kita sebenarnya untuk menyampaikan informasi atau untuk memberikan edukasi bagi penonton semua, tapi terkadang sering sekali kita mendapatkan teguran. Nah, makanya untuk kedepannya bagi kalian semua yang mau mendengarkan konten seperti ini dari Kamar Jiri, kalian boleh subscribe dulu ya. Ini channel kedua kita. Untuk channel kedua kita ini sudah dikhususkan untuk membahas hal-hal yang lebih gelap dan berbau kriminal. Jadi pihak YouTube tidak akan melarang kita untuk membahas hal itu. Sementara banyak banget teman-teman subscriber Kamar Jiri atau para geng-geng semua yang ingin gue membahasnya di channel utama. Sementara ya kalau di channel utama terlalu banyak kalimat-kalimat yang harus gue plesetkan supaya tidak terdengar eksplisit, supaya lebih terdengar friendly di telinga. Kalau enggak, ya nggak bisa ditayangkan. Nah, jadi gue mohon pengertian buat teman-teman semua. Kalau memang kalian tetap mau gue membahas hal-hal seperti ini, hal-hal yang berbau kriminal kayak gini, silahkan subscribe channel kedua kita, yaitu Kata Pena by Kamar Jiri. Oke, tapi untuk kali ini nggak apa-apa, sesuai dengan request kalian, kita akan bahas tentang kasus ini. Tapi gue mohon kepada kalian semua untuk memaklumi bahwa banyak sekali kalimat-kalimat atau kata-kata yang mungkin gue plesetkan agar terdengar lebih halus dan lebih bisa diterima oleh penonton dari channel ini. Jadi geng, kemarin itu ada kasus yang cukup menyayat hati terjadi kepada seorang perempuan. Si perempuan ini sedang menunggu sidang seminar proposal, yang mana sebagai seorang mahasiswi, dia sedang menuntut ilmu untuk bisa menggapai mimpinya, tapi malah tiba-tiba ada seseorang yang backgroundnya itu adalah teman satu kampus dia yang suka kepada dia, namun di balik itu ternyata cintanya bertepuk sebelah tangan dan dia malah nekat melakukan sebuah aksi yang benar-benar tidak terpuji. Yang membuat semua orang jadi shock adalah tindakan ini dilakukan di dalam area kampus, yang mana ini harusnya menjadi tempat semua orang untuk menuntut ilmu, tempat sakral ya, tempat orang-orang terpelajar gitu. Dan kampusnya itu adalah kampus di Universitas UIN yang notabene adalah kampus berbasis agama Islam. Nah, jadi netizen banyak yang gak menyangka kalau di lingkungan kampus aja bisa terjadi seperti ini ya, bagaimana di luar sana. Di video kali ini, kita juga bakal bisa melihat bagaimana kondisi dari si mahasiswi yang seperti sudah tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa terbaring lemah di lantai karena kondisinya yang cukup memprihatinkan. Pemirsa, seorang mahasiswi Fakultas Hukum UIN, Suskaryo inisial F, kekasihnya menggunakan di ruang kelas. Peristiwa terjadi saat mahasiswi semester 8 ini menunggu jadwal ujian. Nah, beruntungnya pelaku di dalam kasus ini tidak kabur dan seolah-olah ini kayak adegan film gitu. Seolah-olah nih orang tuh kayak sudah terkontaminasi otaknya melihat film-film yang berbau percintaan, yang mana dia udah terlalu obses gitu ya, dan berpikir bahwa ya kalau dia nggak bisa mendapatkan orang yang dia suka, sekalian aja orang yang dia suka nggak boleh ada yang memiliki. Nah, jadi semacam pemikiran orang yang psycho gitu geng. Dan untungnya penanganan atas kasus ini tidak lamban. Mungkin kalau misalkan lamban ya si wanita tersebut atau si mahasiswi tersebut sudah lewat gitu. Nah, insiden ini bukan hanya menimbulkan kerugian terhadap si mahasiswi, tapi juga memunculkan banyak pertanyaan terkait bagaimana ini bisa terjadi. Apa motif sebenarnya? Dan bagaimana mental dari si pelaku? Kok bisa
berpikir sejauh itu. Di dalam video ini kita bakal membahas runutan kronologinya dan kalian nanti bisa mengambil kesimpulan sendiri atas kasus ini. Langsung aja kita bahas secara lengkap. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Suka bikin konten pakai HP tapi kapasitas memorinya kecil? Jangan khawatir. Sekarang, kapasitas memori HP kalian bisa dibikin jadi besar. Ini namanya Portable SSD dari SSK. Kapasitas yang gue beli ini adalah 4 TB. Sebelumnya, gue juga udah beli yang kapasitasnya 500 GB. Sekarang gue upgrade ke 4 TB supaya data yang ditampung jauh lebih banyak. Dan gokilnya, ini kecepatannya sampai 40 Gbps, geng. Proses pemindahan datanya juga simple banget. Cukup pakai kabel, colokin ke HP kalian dan langsung pindahin. Prosesnya jauh lebih cepat daripada kalian mindahin pakai airdrops. Ngapain beli HP dengan kapasitas memori yang besar tapi harga mahal? Mendingan beli portable SSD dari SSK. Harganya jauh lebih terjangkau dan kapasitasnya jauh lebih besar. Untuk link pembelian kalian bisa langsung cek di bawah. Untuk pembahasan yang pertama, kita bakal bahas background dari si mahasiswi dan si pelakunya. Kita bahas. Jadi geng, di dalam pembahasan ini, gue tidak akan berfokus pada kronologi yang brutalnya gitu ya. Kita bakal banyak membahas soal bagaimana jalan cerita dari kedua orang ini, antara si mahasiswi dengan si pelaku, kok bisa berakhir dengan hal yang benar-benar, wah, mengerikan banget gitu. Gak pernah terbayangkan sebelumnya bisa terjadi di lingkungan kampus gitu ya. Nah, kalau untuk yang brutal-brutalnya kalian udah bisa lihat sendiri. Banyak banget berseliweran di media sosial. Nah, jadi gue di sini lebih fokus kepada alurnya. Supaya apa? Supaya bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Terutama bagi kalian yang sedang berkuliah, bagi kalian yang sedang kerja praktik, atau bagi para orang tua yang anaknya sedang berkuliah atau sedang kerja praktik. Hati-hati baik terhadap orang. Karena di dalam kejadian ini, kalian akan menemukan sebuah fakta yang menurut gua cukup aneh, yaitu si mahasiswi itu baik terhadap si pelaku. Tapi karena dia baik, makanya dia menjadi target kejahatan dari si pelaku. Aneh nggak? Aneh banget. Oke, gue jelaskan. Jadi si mahasiswi ini bernama Faradila Ayu Pramesti, usianya 23 tahun. Sementara si pelaku bernama Raihan Mufazar, berasal dari Bangkinang, Kabupaten Kampar, berusia 22 tahun. Nah, mereka berdua sama-sama merupakan mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim atau UIN Suska yang ada di Riau, di Pekanbaru sana. Faradila atau yang sering dipanggil dengan Farah adalah sosok yang baik. Dia ini ceria dan mudah bergaul. Ya, ingat nih, anaknya baik banget, perhatian gitu geng. Dan karena itulah Farah memiliki banyak teman karena kepribadiannya yang cukup menyenangkan. Nah, dia nggak pernah membeda-bedakan teman dan juga terkenal suka membantu gitu. Mungkin istilah kerennya itu kayak social butterfly ya, yang ibaratnya punya teman di setiap tongkrongan karena memang dia mudah untuk dekat dengan semua orang. Namun, kepribadiannya inilah yang membuat dia justru terjebak di dalam pikiran seorang psikopat yang terobsesi dengan dia, yaitu si pelaku yang bernama Raihan. Jadi kepribadian Raihan ini berbanding terbalik dengan si Farah. Dia dikenal sebagai orang yang introvert, kalem, dan gak banyak bicara. Raihan ini pendiam banget. Dia tidak akan ngobrol sama orang lain kalau bagi dia itu bukan hal yang penting atau bukan hal yang bikin dia nyaman lah gitu. Kepribadiannya inilah yang membuat dia gak mudah bergaul dan susah sekali ditebak, yang otomatis dia juga tidak memiliki banyak teman. Terus bagaimana mereka ini bisa saling kenal? Gimana ceritanya orang yang sifatnya berbeda 180 derajat bisa saling kenal dan bertemu? Jadi mereka ini berawal dari KKN, kuliah kerja nyata, di satu posko yang sama. Jadi sebelum KKN itu mereka nggak pernah ketemu dan nggak pernah ngobrol, bahkan kenal aja nggak. KKN ini itu kan menjadi salah satu momen bagi para mahasiswa dan mahasiswi untuk mengenal satu sama lain dari fakultas lainnya. Bahkan gak sedikit juga yang akhirnya bertemu jodohnya karena satu kelompok atau dengan istilah lain mereka cinlok gitu. Dan apakah hal ini juga yang terjadi kepada Farah dan Raihan? Nah, tunggu sampai gue jelaskan ceritanya geng, jadi jangan buru-buru menebak.
Jadi, karena di KKN itu pasti kan bakal bertemu beragam macam orang yang backgroundnya dan sifatnya masing-masing lah, beda-beda. Nah, rekan-rekan KKN-nya Raihan itu menganggap agak susah untuk berkomunikasi dengan si Raihan ini. Karena bocahnya tuh cukup berbeda dengan bocah-bocah yang lain. Nah, kendalanya itu ya karena sifatnya itu tadi, yang tertutup dan pendiam banget. Dan karena Farah ini orangnya asik dan gampang bergaul dengan siapa aja, akhirnya teman-temannya menyuruh si Farah untuk mengajak Raihan ngobrol. Jadi pendekatannya melalui si Farah, dengan maksud supaya si Raihan ini bisa lebih aktif lah di kelompok KKN, sehingga program kerja KKN mereka bisa berjalan dengan kompak dan baik. Nih, perkara si beban kelompok satu ini nih. Jadi si Farah ini dimajuin gitu. Tapi ada informasi lain yang gue temukan juga, kalau sebenarnya Farah ini nggak diminta lah atau nggak disuruh oleh teman-temannya, melainkan ini adalah kemauan dia sendiri yang berinisiatif untuk mengajak si Raihan ngobrol. Karena mungkin dia melihat Raihan ini kok individual banget, sendirian banget gitu. Mungkin sebagai orang yang mudah berbaur, Farah sadar bahwa ada satu orang di kelompoknya yang begitu pasif, sehingga Farah ini sebagai orang yang lebih aktif, dia merasa punya peran lah untuk bisa membuat yang pasif agar bisa menjadi aktif gitu. Toh sama-sama belajar. Nah, dari sini kita bisa nilai ya, nih orang tuh perhatian banget, baik banget. Nah, tapi kebaikannya malah disalahartikan. Buat kalian yang mau tahu gambarannya ya, jadi posko KKN di antara laki-laki dan perempuan itu dipisah. Dan biasanya selama KKN ada rapat yang diadakan oleh masing-masing kelompok. Entah itu di setiap minggu atau beberapa kali lah dalam seminggu gitu ya. Dan begitu juga dengan kelompok KKN-nya Farah dan si Raihan ini. Setiap kelompok mereka mengadakan rapat itu selalu dilakukan di posko perempuan. Soalnya lebih besar ruangannya, jadi lebih nyaman. Nah, selama rapat itu berlangsung, Raihan ini nggak pernah memberikan kontribusi apapun. Bener-bener kayak batu gitu. Diajak ngumpul-ngumpul, diem aja. Diajak pulang-pulang. Nah, jadi cocok dikatakan beban gitu, beban kelompok. Dimintai pendapat cuma diem aja. Cuma duduk doang kerjaannya. Dan untuk menghilangkan kecanggungan itu, ya Farah lah yang akhirnya mengajak Raihan untuk ngobrol demi mencairkan suasana. Jadi, kalau kita dengar ceritanya, apa yang dilakukan oleh Farah kepada Raihan itu hanya untuk berbuat baik supaya Raihan ini ya setidaknya nggak dianggap asing gitu sama kelompoknya. Ingin menjaga keharmonisan tim KKN-nya aja, nggak lebih. Tapi sayangnya, ternyata Raihan yang anaknya tipikal introvert no life gitu ya. Ini malah dia menyalahartikan apa yang dilakukan Farah kepada dia. Itu dia anggap bukan sebatas pertemanan. Dia malah baper gitu. Dia pikir Farah melakukan itu ke dia karena Farah suka sama dia. Dia menafsirkan perilaku Farah itu sebagai perasaan yang lebih. Nah, mulailah di situ dia mulai baper tuh, jatuh hati. Karena melihat sikap Farah yang sangat peduli kepada dia, sementara yang lain enggak. Dan di saat itu, ya selayaknya manusia yang jarang nongkrong, jarang berteman, dia langsung kemana-mana. Pikirannya langsung traveling. Wah, ini dia suka sama gue ganteng nih. Wah, gila nih, gue bisa mendapatkan tambatan hati. Wah, jangan-jangan di sini nih gue bisa menemukan jodoh dan lain-lain. Tanpa dia tahu sebenarnya itu tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Dan di saat itu, fakta lainnya adalah dia sendiri tahu sebenarnya si Farah ini udah punya pacar. Tapi dia tetap membiarkan rasa itu tumbuh di hatinya dia tanpa memperdulikan bagaimana efeknya ke depan kalau seandainya ya si Farah ini nggak bisa sama dia. Ini kan namanya menjebak diri sendiri gitu ya, geng. Nah, dan di saat itulah semuanya berawal, geng. Dari beberapa informasi, memang dikatakan Raihan ini seumur hidupnya nggak pernah mendapatkan perlakuan kayak gitu dari perempuan. Jadi dia merespon sikap Farah kepada dia dengan cara berlebihan. Gue jadi malah berpikir ya, geng, ini orang-orang kayak gini, kalau seandainya di saat itu bukan Farah yang memperlakukan dia sebaik itu, katakanlah yang baik kepada dia tuh laki-laki, gue rasa langsung belok nih orang nih. Karena saking nggak pernahnya kali ya hatinya tuh kesentuh. Karena dia tuh individual banget, semacam mengisolasi diri. Sekalinya mendapatkan kenyamanan dari sikap orang lain, dia langsung jatuh hati, langsung nyaman. Singkat cerita, karena dia beranggapan Farah itu seolah-olah suka sama dia dan Farah ya memang bersikap nice kepada dia, ya. Kedekatan mereka ini akhirnya berlanjut sampai ke pertengahan hingga akhir KKN. Setiap ada Farah, pasti di situ ada Raihan. Dari informasi yang gue dapatkan juga, kedekatan mereka ini sudah seperti orang pacaran kelihatannya. Tapi perlakuan Farah itu tetap ada batasnya. Dia tidak bermaksud ingin berselingkuh dari pacarnya. Karena dia sengaja dekat dengan Raihan untuk mengaktifkan kinerja Raihan selama KKN. Dan setelah KKN, dia mau udah berencana ya udah selesai. Batasnya sampai di situ aja. Dan Farah tidak berniat untuk dekat dengan Raihan selama-lamanya. Karena dia
memang pengen punya teman aja, bukan niat cari pengganti pacarnya. Nah jadi pure, semua ini hanya untuk kelancaran program kerja selama KKN. Biar Raihan nggak diam aja kayak batu. Terus geng, pernah ya, ketua KKN-nya itu minta Raihan untuk terlibat di dalam program kerja. Tapi Raihan ini nggak mau. Dia cuma mau mendengarkan Farah. Kalau Farah yang ngajak mau gitu. Manja gitu loh. Kayak YB, kayak Reja Arab sekarang gitu loh. Kayak nyunyu gitu-gitu kali ya. Kalau diajak sama orang lain, nggak gue. Kalau diajak sama Farah, ayo kamu, iya gitu ya. Lucu gitu. Dan oleh karena itu, ya Farah terus-terusan harus baik-baikin si Raihan supaya dia bisa terus kerja sama dengan kelompoknya dan mungkin secara nggak langsung teman kelompoknya yang lain jadi bergantung sama Farah agar bisa mengajak atau menyuruh Raihan selama kegiatan KKN. Jujur ya geng, kalau gue jadi teman kelompok KKN ya, gue bantai. Nggak, kenapa harus dengerin Farah? Kan lo kelompok gua. Misalkan gua ketua kelompok, lo dengerin gua. Kenapa harus dengerin Farah? Gue gebuk. Asli gue gebuk kalau orang-orang begini. Dan bener aja geng, Raihan ini cuma mau aktif di kelompoknya kalau Farah yang minta. Kalau nggak ada Farah, dia sama sekali nggak mau. Dan sebenarnya dari Farah sendiri juga udah merasa nggak nyaman dengan kelakuan Raihan yang selalu ingin berada di dekat Farah selama KKN. Farah juga memposisikan diri bahwa dia nggak ingin kayak berkhianat lah sama pacarnya. Karena dia setia sama pacarnya. Nah tapi situasi ini nggak memungkinkan untuk secara tiba-tiba menjauh dari Raihan. Makanya Farah berpikir dia akan mulai menjaga jarak dengan Raihan kalau KKN sudah selesai. Dan singkat ceritanya, sewaktu masa KKN sudah hampir selesai, sudah mulai terlihat tuh adanya perilaku yang nggak wajar dari Raihan kepada Farah. Dia semacam kehilangan sosok yang selama ini selalu membuat dia itu kayak semangat untuk hidup lah. Nah tapi ketika sosok itu agak menjauh dari dia, semuanya berubah. Sejak saat itu, sikap dia udah menjadi semakin sulit dikendalikan. Dia sering terlihat menunggu Farah di sekitar kampus setelah jam kuliah selesai dan seolah memastikan dia selalu ada di dekat Farah setiap saat. Jadi kan selesai KKN mereka balik ke kampus tuh. Udah nggak lagi di desa-desa mana atau di tempat mana gitu ya. Biasanya kan KKN itu harus datang ke sebuah desa, sebuah tempat. Nah mereka biasanya bakal beberapa minggu di sana. Tapi setelah KKN, mereka kembali ke kegiatan kampus seperti biasanya. Dan di saat itulah, Raihan ini bukan lagi fokus berkuliah, tapi justru fokus nguntitin si Farah. Dan gak cuma itu, Raihan juga sering datang ke Farah tanpa diketahui oleh Farah. Dan mau itu di lingkungan kampus maupun di tempat-tempat yang lain, tiba-tiba Raihan itu muncul aja. Nah, perilaku ini berlangsung berulang kali sampai membuat Farah merasa nggak nyaman. Dan kehadiran Raihan yang terus-menerus ini perlahan berubah dari sekedar perhatian menjadi sesuatu yang mengganggu bagi Farah karena dianggap terlalu obses. Nah, karena Farah ini merasa risih dan tertekan dengan situasi itu, Farah akhirnya memutuskan untuk bersikap tegas. Dia meminta kepada Raihan untuk menjaga jarak dan berhenti mengikuti dia. Dan Farah juga menegaskan kalau dia sudah memiliki pasangan sehingga sudah tidak ada ruang bagi Raihan untuk berharap lebih jauh. Dan tentu aja Raihan gak terima dengan apa yang Farah lakukan kepada dia. Nah, sebagai seseorang yang no life ya, dia tidak bisa mengartikan bagaimana terganggunya seseorang terhadap sikap dia. Bagaimana perasaan orang merasa gak nyaman dengan apa yang dia lakukan. Dan di saat itu dia cuma memikirkan perasaan dia aja. Dia merasa kalau perlakuan Farah kepada dia selama ini ya dikarenakan Farah yang memang suka kepada dia. Dan di saat Farah menjauh, itu artinya menurut dia Farah berkhianat. Dan itu gak bisa dia terima. Nah sikap dia yang sebelumnya hanya terkesan terlalu perhatian mulai berubah menjadi lebih emosional. Dia merasa kecewa dan tersinggung. Di hadapan orang lain, Raihan ini berusaha terlihat biasa aja. Namun dari caranya dia untuk terus mencari celah agar bisa dekat dengan Farah, terlihat kalau dia belum benar-benar bisa melepaskan keinginan dia atau obsesi dia untuk bisa memiliki Farah. Nah, penolakan Farah kepada dia ini justru membuat dia semakin terobsesi dan seolah dia tidak siap menerima kenyataan bahwa Farah sudah menjaga batas antara mereka. Jadi, ini orang ya semacam hidup di dalam sinetron yang gak bisa menyadari bahwa di dalam kehidupan nyata gak semua hal itu harus bisa dia miliki atau harus berjalan sesuai dengan keinginan dia. Nah sekarang kita bakal masuk nih geng ke dalam penjelasan selanjutnya mengenai kronologi kejadian yang mengerikan yang dihadapi oleh Farah. Seperti apa? Kita bahas.
Jadi di saat itu Farah masih berusaha positive thinking. Dia berpikir kalau Raihan ya mungkin bakal mengerti dengan apa yang sudah dia sampaikan. Ya, sampai pada akhirnya ya Farah tiba-tiba ingin membagikan undangan seminar proposal atau sempro yang akan berlangsung pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2026 di grup WhatsApp KKN-nya, yang mana di grup itu juga ada Raihan. Niat Farah memberikan undangan tersebut supaya teman-teman KKN-nya bisa ikut merayakan salah satu momen penting di dalam hidupnya Farah, yaitu sidang seminar proposal. Nah, tapi siapa yang menyangka ternyata Raihan punya niat terselubung sendiri kepada Farah di hari spesialnya Farah tersebut. Dan di saat itu dia melihat adanya sebuah kesempatan setelah Farah mengirimkan undangan ke grup KKN tersebut. Nah, setelah dia mendapatkan informasi soal kapan dan di mana sidang sempro Farah akan berlangsung, Raihan ini langsung memantapkan niat untuk melancarkan aksinya dia, yaitu melampiaskan rasa sakit hatinya kepada Farah. Dia udah merencanakan aksi yang nggak masuk akal deh. Dan di saat itu, dia pun berangkat dari rumahnya di Bangkinang, Kabupaten Kampar, membawa alat-alat yang akan dia gunakan untuk melakukan aksinya. Nah, kemudian alat-alat itu dia masukkan ke dalam tasnya. Gue yakin banget kalian udah tahu alat yang gue maksud itu apa aja. Gue nggak bisa sebutkan di sini, ya. Terlalu gelap, ya. Terlalu eksplisit mungkin. Nggak bisa gue sebutkan. Kalian bisa cek sendiri alat yang dia pakai apa aja. Ada 2. Dan gilanya dia bawa ke lingkungan kampus alat itu. Kayak lu mau ngapain gitu, mau nebang pohon, mau ngapain. Alat-alat tersebut bukan hanya bertujuan untuk menggertak doang, tapi niat dia memang sudah untuk menghabisi. Karena ya mungkin di dalam pikiran dia sekalian aja kali ya, kalau dia nggak bisa memiliki, kenapa orang lain harus memiliki juga. Jadi dihabisin aja. Nah terus geng, di dalam undangan yang dikirim oleh Farah tertulis kalau Farah akan melangsungkan sidang sempro di sebuah ruangan sidang yang berada di lantai 2 kampus ilmu hukum. Dari informasi itu, Raihan ini langsung menuju ke lokasi tersebut dengan membawa tas tadi dan menemui Farah di sana. Singkat cerita, sekitar jam 7 pagi, Farah itu sudah berada di ruang sempro di lantai 2 kampus ilmu hukum. Dia sedang duduk sendiri di sana, belum ada siapa-siapa di ruangan itu karena dosen pengujinya ya belum sampai gitu ya, belum ada di sana. Dan setengah jam kemudian, tepatnya di jam setengah 8 pagi, tiba-tiba Raihan udah datang di sana. Dia sempat melihat ke dalam ruangan sidang dari jendela dan ternyata dia melihat ada Farah di sana sedang duduk sendiri. Nah, dia nggak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Raihan pun langsung masuk ke dalam ruangan itu menemui Farah. Dan tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, tanpa basa-basi, ya, terjadilah kejadian yang lagi viral sekarang dan kalian udah tahu itu kejadiannya apa. Gue nggak bisa sebutkan di sini. Dia mengeluarkan peralatannya dari dalam tas yang dia bawa dan dia langsung melancarkan rencana mengerikannya terhadap Farah. Di saat itu, Farah nggak menyangka bahwa kedatangan Raihan itu bukan sebagai bentuk dukungan kepada dia, melainkan adalah pelampiasan Raihan agar bisa memuaskan perasaannya dia yang sakit hati kepada Farah. Dan Farah pun nggak siap dengan apa yang terjadi. Sehingga dia tidak sempat untuk menghindar ataupun kabur dari hal tersebut. Nah, ada beberapa titik yang diserang oleh Raihan yang menyebabkan Farah langsung tersungkur jatuh. Di saat itu, Farah sempat berusaha menyelamatkan diri, lari keluar ruangan, menjauh sebisa mungkin. Tapi Raihan gak tinggal diam. Dia mengejar Farah. Nah, karena Farah seorang perempuan yang otomatis tenaganya tidak bisa mengimbangi Raihan, ditambah karena ya peralatan yang dibawa oleh Raihan berhasil mengenai tubuh Farah. Akhirnya Farah nggak kuat untuk bisa menyelamatkan diri. Dia terjatuh ke lantai dengan posisi terlentang dan Farah berusaha menahan alat-alat yang digunakan oleh Raihan dengan kedua tangannya. Situasi di videonya itu mencekam banget. Gue nggak bisa tampilin ya. Kalian bisa cari sendiri di media sosial tuh udah banyak sekali geng. Wah gila. Untungnya di saat itu, mereka tidak hanya berdua, tapi ada mahasiswa lain yang ada di sana juga. Kalau dari video yang gue lihat sih, ada beberapa security juga ya sempat menyaksikan itu. Ada sebuah video yang direkam oleh mahasiswa yang mungkin pada saat itu sedang ada kelas di lantai yang sama. Mereka melihat secara langsung kejadian yang begitu mencekam itu. Nah, di dalam video tersebut terlihat Farah ya sudah terkapar di lantai dengan Raihan yang berlutut. Udah kayak adegan film yang mana terlihat mereka itu kayak sedang membicarakan sesuatu gitu.
Ya mungkin Raihannya yang berbicara kepada Farah, tapi nggak diketahui pasti apa yang dikatakan oleh Raihan. Di dalam video itu juga terlihat kalau ada beberapa mahasiswa lain yang sebenarnya udah melihat apa yang dilakukan oleh Raihan, tapi mereka nggak berani mendekat ke sana karena takut malah akan menjadi sasaran berikutnya. Dan itu adalah hal yang sangat wajar, geng. Namanya juga panik gitu kan. Apalagi di saat itu ya Raihan masih dengan alat-alat eksekusinya yang berbahaya. Mahasiswa-mahasiswa lainnya terlihat putar balik. Sementara mahasiswa yang ada di dalam kelas berinisiatif untuk menutup pintu kelas mereka karena mereka takut Raihan bakal masuk ke dalam kelas. Jujur, videonya mencekam, tapi gue nggak bisa tampilin di sini ke kalian ya demi keamanan channel ini. Dari beberapa isi chat yang menjelaskan bagaimana insiden tersebut terjadi ya geng, ada salah satu yang bisa gue tampilkan nih. Jadi ini adalah isi chat yang tertulis ya. Sebenarnya Farah itu udah teriak minta tolong dari dalam kelas. Beberapa mahasiswa yang lain yang ada di sana sebenarnya juga udah mendengar teriakan Farah, tapi mereka nggak berani untuk mendekat karena si Raihan ini masih di sana. Terus dari dalam ruang sidang itu, Farah sempat keluar, tapi kerudungnya ditarik oleh Raihan. Lalu Raihan melakukan aksi brutalnya. Dari pengakuan salah satu mahasiswa yang ada di sana, wajah Raihan setelah melakukan itu seperti terlihat datar biasa aja yang benar-benar terlihat seperti orang psycho gitu. Kayak nggak ada rasa penyesalan, nggak ada ketakutan apapun. Selanjutnya ada chat lain yang mengatakan saat Farah berteriak minta tolong, itu sebenarnya ada mahasiswa yang mengira kalau itu adalah mahasiswi yang sedang kesurupan. Nah, dan pada saat dilihat ternyata ya itu adalah Farah yang sudah dalam kondisi tergeletak di lantai di depan kelas, sementara Raihan berada di atas dia dan kondisinya mencekam banget, cairan merah udah menggenang di mana-mana. Nah, sempat juga ada yang mengira itu kemungkinan kecelakaan karena kondisinya kan udah begitu tragis. Tapi ketika dilihat lebih teliti, ternyata laki-laki yang ada di atas wanita yang tergeletak itu, yaitu si Raihan, itu sedang memegang alat-alat eksekusinya dia. Nah, disitulah orang-orang sadar bahwa Raihan inilah pelakunya. Terus ada lagi video lain yang juga memperlihatkan ketika sudah ada banyak orang yang mengelilingi si Raihan dan Farah, yang mana sebagian besar dari orang-orang tersebut adalah security. Mereka berusaha untuk menghentikan aksi Raihan sekaligus mereka menyelamatkan Farah. Beruntungnya pada saat itu Farah masih dalam kondisi sadar dan dia terlihat masih bisa duduk ketika dia diselamatkan. Tapi kita bisa membayangkan apa yang dialami oleh Farah pada saat itu pasti sangat membuat dia trauma. Dan ini gak akan bisa sembuh dengan cepat. Mungkin lukanya bisa sembuh cepat, tapi mentalnya udah pasti hancur banget, geng. Kasian banget anak orang ya. Nah, keberadaan Raihan di sana juga cukup mengkhawatirkan karena ditakutkan dia ini bakal meluapkan kekesalannya pada orang-orang yang ada di sekitar. Bahkan sangat mungkin kalau ada target-target lain kalau sampai si Raihan ini agresif. Ya kan? Nah, lalu pada video lain juga memperlihatkan ketika sekerumunan orang yang merupakan petugas keamanan atau security dan juga beberapa mahasiswa akhirnya berhasil mengamankan si Raihan. Nah, rambutnya itu sampai dijambak, baju bagian tengkuknya ditarik, dan di saat itu dia udah dikawal ketat agar tidak bisa kemana-mana. Dan sementara itu, Farah langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad untuk kemudian dirawat secara intensif karena ya kondisinya cukup parah. Gila ya. Dari kronologi ini kita bisa membayangkan bagaimana mencekamnya kejadian di saat itu. Oke, sekarang kita bakal masuk ke dalam pembahasan mengenai kondisi terkini dari Farah dan penindakan terhadap si Raihan ini. Bagaimana kondisinya? Kita bahas. Jadi geng, ketika Farah sedang dalam penanganan di rumah sakit, sempat ada isu yang beredar kalau Farah ini ya sudah wafat. Katanya sih gitu awalnya ya, ini isu yang beredar. Tapi itu semua ternyata nggak benar. Karena sampai sekarang Farah masih hidup. Dari keterangan dokter jaga RSUD Arifin Ahmad yang bernama Dr. Nadia, dikatakan Farah ini sudah menjalani operasi di bagian dahi dan tangannya. Tepat di hari Kamis tanggal 26 Februari 2026. Dari keterangannya, Farah saat ini sudah dalam kondisi yang stabil dengan kesadaran penuh. Untuk saat ini dia masih stabil. Mungkin dalam beberapa waktu dilihat dari dokter spesialis yang menangani. Untuk saat ini kesadarannya masih kesadaran penuh. Cuman ya dalam komunikasi masih ada beberapa. Kemudian Kabid Humas Polda Riau Kombes Zahwani Pandra Arsyad dan Kapolresta Pekanbaru yang bernama Kombes Muhammad Arta itu menyampaikan bahwa kondisi Farah sudah lumayan stabil dan diketahui kalau Farah mendapatkan pertolongan pertama di Rumah Sakit Bayangkara dan selanjutnya dirujuk ke RSUD Arifin Ahmad untuk penanganan yang lebih intensif. Nah, jadi dia itu udah pindah rumah sakit 2 kali. Nah, Pak Pandra itu mengatakan kalau kehadiran Polri di rumah sakit dengan menjenguk Farah adalah sebagai wujud empati mereka. Polisi hadir untuk memberikan dukungan moral sekaligus memastikan bahwa Farah mendapatkan perawatan
perawatan yang baik. Dan kemudian pihak dari kampus juga memberikan tanggapan. Wakil Rektor 3 UIN Suskariau yang bernama Pak Haris Simaremare, beliau menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa tragis yang terjadi di lingkungan kampus mereka. Beliau menegaskan kalau kampus bakal memberikan sanksi tegas kepada pelaku, dan beliau menyebutkan kalau pihak rektorat menyerahkan sepenuhnya proses hukum atas Raihan ini kepada aparat kepolisian. Nah, tetapi pihak mereka bakal tetap menindak Raihan yang merupakan mahasiswa UIN Suska sesuai dengan kode etik yang berlaku. Kalau kata gue mah di DO ya, ini orang udah gak punya masa depan sih. Mau ngapain lagi hidup ya kan? Dari awalnya udah no life gitu ya, kayak pergaulannya gak ada, orangnya aneh, sosok misterius. Ya akhirnya dia menjadi pelaku di dalam kasus ini dan sekarang harus menghadapi hukuman pasti di penjara. Ya mau ngapain lagi? Keluar dari penjara mau jadi apa gitu? Makanya nih pentingnya bergaul ya. Mungkin ini jadi pelajaran juga buat kita ya, bahwa ya gak selamanya nongkrong itu salah gitu. Kita punya teman, kita punya circle yang mana di situ kita bisa sharing tentang bagaimana sih kehidupan ini berjalan, bagaimana adab itu harus diterapkan, dan setidaknya punya rasa malu lah. Ketika kita ingin berbuat salah atau berbuat sesuatu yang negatif, kita akan berpikir, wah jangan sampai deh gue berbuat negatif, nanti malu sama temen gue. Kan bisa. Dan terkadang batasan-batasan itu tercipta dari rasa malu kita terhadap teman-teman. Jadi kita membatasi diri untuk tidak melakukan hal-hal yang di luar batas karena ya takut diomongin teman. Itu kan bisa. Nah itulah pentingnya nongkrong kadang-kadang ya. Bukan berarti lo gak pernah nongkrong, gak pernah ketemu temen itu udah paling baik sedunia. Enggak. Ya semua itu harus balance. Ketika lo memikirkan, ya gue pengen hidup di akhirat yang baik, tapi duniawi lo juga harus baik gitu. Harus lo pelajari juga. Terus geng, kemudian dari narasi yang beredar disebut-sebut kalau Raihan ini adalah orang yang introvert. Memang gak pernah bergaul. Nah ini juga harus diluruskan geng, karena ini agak aneh. Menjadi seorang introvert itu bukanlah suatu masalah perilaku yang mengkhawatirkan. Introvert itu gak apa-apa sebenarnya. Banyak orang introvert yang berakhir lurus, banyak orang introvert yang memang dia menjauh dari masalah gitu. Tapi apa yang terjadi kepada Raihan ini bukan karena dia itu pendiam, bukan karena dia introvert banget, melainkan ini ada attachment issue. Kurangnya rasa percaya diri, kesulitan menerima batasan, dan ketidakmampuan dalam mengelola penolakan. Jadi nggak cuma karena dia introvert doang. Orang introvert tuh walaupun suka menyendiri tapi dia masih bergaul lah. Masih punya temen lah gitu. Hal inilah yang berkaitan dengan kematangan emosional, bukan tergantung pada sifat introvert itu tadi. Banyak introvert yang dewasa secara emosional mampu menerima penolakan dengan baik, sama seperti banyak ekstrovert yang juga bisa bersifat posesif jika tidak matang emosionalnya. Orang introvert itu justru menghindari masalah biasanya. Mereka tuh pengen simple-simple aja. Hidup itu minimalis. Itu biasanya pemikiran orang introvert. Nah kalau ini bukan introvert, ini lebih kepada gak waras. Jadi yang perlu dijadikan perhatian bukan karena dia introvert, melainkan bagaimana dia memproses rasa menerima penolakan itu dan mengendalikan emosinya. Itu yang bermasalah dari si Raihan ini. Dan sampai saat ini proses penyelidikan terhadap Raihan itu masih terus didalami. Apakah dia mengalami gangguan kejiwaan atau ada motif lain yang jauh lebih dalam dibandingkan sekedar hanya tidak terima karena ditolak oleh Farah, dan atau ada hal lain lagi. Dan atas perbuatannya, Raihan ini dikenakan pasal 269 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara, geng. Nah terus geng, walaupun sekarang informasinya itu masih terlalu minim ya tentang bagaimana tanda-tanda dari si Raihan ini mempersiapkan aksinya dan segala macam, gue sempat dikirimkan oleh salah satu J-Gang tentang statusnya Raihan, status story-nya dia pada malam sebelum kejadian. Nah di sini gue baca ya, dia itu menuliskan kayak ini kayak lirik lagu atau apa gitu ya. Jadi ada bahasa Inggris, ada bahasa Koreanya juga gitu. Gue rasa ini lirik lagu sih ya. Tulisannya itu My love is a flower in your hands. Cintaku adalah bunga di tanganmu. Terus bahasa Korea. Bahasa Koreanya artinya ini adalah waktu kita. Terus selanjutnya I will give you something. Nah, aku akan memberikanmu sesuatu unforgettable, yang tidak terlupakan. Gila ya. Psycho banget ini. Ini fix certified psychopath. Oke, geng. Itu dia pembahasan kita hari ini ya, mengenai insiden tragis yang terjadi di UIN Suskariau yang menghebohkan media sosial. Bagaimana tanggapan kalian tentang kasus ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.